Hai Linguisters, selamat datang di channelku Linguister. Untuk video kali ini sengaja saya publish di tanggal 28 Juli 2020 karena biasanya di tanggal itu kami merayakan sesuatu yang sangat spesial, yaitu ulang tahun dari almarhum ayah saya, seorang Hudi Sartono yang mampu menjadi motivator terbesar dalam hidup saya, dan saya yakin menjadi motivator juga bagi kehidupan banyak orang yang mengenal dia. Wejangan dari beliau menjadi salah satu alasan bagi saya membuat channel Linguister ini, dan saya mempersembahkan video ini untuk bapak saya, orang yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidup saya, yang menjadi panutan bagi saya dan juga kakak-kakak saya, yang bersama-sama dengan ibu saya mengasihi kami dengan sungguh luar biasa sebagaimana adanya kami. Mereka yang mendidik kami dan membesarkan kami sehingga kami bisa berdiri di tempat kami masing-masing sampai pada saat ini. Bapak, video ini aku persembahkan untukmu, and I miss you so much. Linguister, bahasamu, kekayaanmu. He was running right beside me, his hand holding
karo sing ra duwe kanca. Wiwit cilik Rama kang nyemangati, nganti saiki ra ono tandingane. Kebak tresno sajroning ati iki, kanggo Rama sing bagus dhewe. Panjenengan kepingin hamirsani putrine dadi manten lan mulya. Sak menika monggo Rama pirsani, mugi patuko mesem saking swarga. Welinge Rama wedok kudu ayu, welinge Rama wedok kudu bako. Ngabekti mring Gusti lan negaraku, kekancan karo sing ra duwe kanca. Menika monggo Rama pirsani, mugi patuko mesem saking swarga. Mugi patuko mesem saking swarga. Mugi patuko mesem saking swarga. Halo semuanya. Hai. Kita ketemu lagi dalam channel Linguister, bahasamu kekayaanmu. Wah, senang sekali. Hari ini saya kedatangan tamu bernama siapa mbaknya? Nggak kebalik mas, ini channel saya. Oh iya, salah. Bukan Warna Mini Kece loh ini loh. Iya, ini bukan channel Warna Mini Kece, tapi ini channel Linguister. Iya. Iya, Mbak Maria. Terima kasih, selamat datang. Untuk saya boleh bincang-bincang untuk pagi hari ini ya? Boleh. Ini jarang-jarang ada tamu ngawancarain tuan rumah kayak gini. Oh iya dong. Saya kasih kehormatan untuk suami saya. Iya, aduh, saya tadi barusan dengar lagu yang Mbak Maria nyanyikan. Iya. Itu gimana ya? Lagunya tuh simple, sederhana, tapi saya nggak ngerti artinya karena saya nggak ngerti bahasa Jawa. Dia cuma jual KTP ya? Oh iya, coba boleh dijelaskan nggak tuh artinya apa? Artinya lagu ini memang sebenarnya sederhana karena pada dasarnya aku nggak bisa nyiptain lagu. Jadi kan ya maksudnya lagu ini cuman aku buat untuk apa ya? Mengungkapkan perasaan aku, bukan perasaan sebetulnya, ini lebih kepada pesan dari almarhum bapak saya. Oh. Jadi pesan yang sederhana tapi begitu kuat itu aku coba untuk buat lagu, dan karena orang tua saya orang Jawa. Iya, pesannya kalau boleh tahu apa tuh orang Jawa? Iya, makanya saya coba bikinnya bahasa Jawa. Sebenarnya liriknya dulunya nggak begini, cuman ada editor lirik yaitu ibu saya. Oh. Lirik yang saya buat sehingga bahasa Jawanya itu lebih proper, lebih tersusun rapi dan dengan bahasa Jawa yang baik gitu. Oh gitu. Jadi lagu tadi itu judulnya Romo. Romo itu artinya bapak. Oh, bapak atau ayah ya? Atau ayah. Okay. Karena saya menyebutnya bapak gitu kan, jadi aku akan terjemahkan sebagai bapak aja. Oke. Di situ saya nyanyikan bahwa welinge itu katanya. Welingo katanya. Welinge. Kalau welingo tuh nyuruh. Oh. Welingo. Welinge katanya. Katanya Romo, katanya bapak.
bahwa perempuan itu, kita sebagai perempuan itu harus tampil cantik, maksudnya kayak be a lady gitu loh. Wow. Memposisikan diri kita tuh seperti layaknya perempuan, ya berperilaku yang sebagaimana perempuan seharusnya, berbicara sebagai perempuan seharusnya, seperti itu. Harus cantik, ayu, tapi Ayu, ya, tetap benar. perempuan ya. Tetap perempuan Oke. gitu. Tapi, Apa nah tuh? di sini juga Bapak bilang bahwa perempuan itu harus kuat. Oh, Jadi perempuan nggak cukup hanya dengan ayu, tampil yang cantik, manja, Cantik, tapi manja. nggak kuat ya. ya, jadi hidup itu kan berat gitu kan. Berat. Jangan kita sebagai perempuan meskipun ada suami misalnya sudah berkeluarga gitu ya teman-teman ya. Meskipun suami itu kepala rumah tangga dan seharusnya dia yang akan menjadi tulang punggung keluarga, tetapi bukan karena itu lalu kita tidak mau membantu suami gitu. Oke, Jadi betul kita sekali. harus kuat juga. Selain ayu, kita juga harus jadi wanita yang kuat. Gitu. Kuat dan tegar juga. Kuat dan tegar. Apakah harus kuat dan tegar seperti perempuan-perempuan di sinetron Indosiar? Zoom in, zoom out. Ku menangis. nggak harus begitu. Tapi maksudnya nggak tahu kayak di sinetron kuat apa nggak, dikit-dikit nangis, apa dikit kepleset jatuh pingsan mati gitu kan, gampang mati gitu yang di sinetron. Tapi kan kuat, tegar. Ujung-ujungnya happy ending ya. Happy ending. Ya udah, oke deh ya. Boleh. Terus kemudian ngabekti mreng Gusti lan negaraku. Jadi pesan Bapak itu selalu sederhana. Apa tuh? Apapun yang kamu lakukan, perbuatlah itu untuk Tuhanmu dan untuk negaramu. Oh, mulia untuk Tuhan dan untuk negara. Itu Iya. wanita yang luar biasa. Karena Bapak itu kan latar belakangnya ekonomi ya. Tapi ekonominya pun bukan untuk mencari uang untuk diri sendiri. Oh ya? Jadi dulu itu Bapak bekerja ke pelosok-pelosok untuk mempersiapkan pembangunan daerah. Jadi tapi dari segi ekonominya. Ekonominya. Jadi karena Bapak latar belakang ekonomi, beliau turut membantu perkembangan daerah-daerah di Indonesia yang khususnya pelosok gitu ya. Supaya bisa lebih maju, tapi dari sisi ekonomi. Sisi ekonomi ya. Ya, dan itu nurun sih sampai ke anak-anaknya. Oh gitu, termasuk ke Mbak Maria juga Dulu, ya? ya. Makanya dulu saya dikasih kesempatan untuk bisa melakukan seperti yang Bapak lakukan, tapi dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Oh, makanya sekarang Mbak Maria di channel-channel YouTube-nya tuh tentang bahasa semua ya? Ya. Berarti latar belakangnya karena memang Mbak Maria itu senang dengan budaya dan bahasa apapun ya, Indonesia ataupun luar negeri ya? Iya, karena bahasa itu kalau ngomongin tentang bahasa nggak ada habisnya ya. Itu menarik banget. Bahkan aku dan suami saya nih misalnya ya, kita sama-sama Jawa kan, tapi kita dibesarkan dalam lingkungan Jawa yang berbeda. Berbeda. Nah itu jadinya lain kan, yang mungkin di rumahnya suami saya ini, contohnya kayak misalnya perkara apa ya, makan. Iya. Perkara makan kan, kalian ambil sendiri-sendiri, maksudnya makan, pamit. Ada yang Makan seperti itu pamit ya, ada yang makannya harus. Ada yang kenapa aku tuh kadang-kadang kalau makan nggak pamit, karena aku selalu makan sama-sama, jadi nggak perlu pamit. Oh. Dan itu oke, selalu oke. kayak tiap kali makan harus ngambilin bapak dulu, lalu ibu, baru anak-anaknya. Terbiasa seperti itu Terbiasa budaya ya. seperti itu. Jadi meskipun sama-sama Jawa sekalipun, yang namanya kebiasaan, budaya itu pasti beda-beda lah. Beda-beda gitu. ya. Itulah makanya kamu slogannya bahasamu kekayaanmu. Kekayaanmu, iya. Itu Karena sebabnya bahasa kita sangat kaya sekali. benar. Terus lanjut, tadi kan berbakti ya, apapun yang kamu lakukan itu untuk Tuhanmu dan untuk negaramu. Iya. Nah, kemudian kekancan karo sing randuwe konco itu Bapak itu sering menyampaikan bahwa kalau kamu melihat orang yang nggak punya teman,
ya? Apa tuh? Itu justru kamu temenin. Oh, Misalnya ada orang di satu kelompok gitu kan, pasti ada ya di kelompok manapun gitu iya. yang nggak pinter bergaul sama orang-orang yang lain. Nah, orang-orang yang begitulah yang harus kita temenin. Oh gitu. Bukan artinya kita biasanya sih kalau berkumpul dengan teman-teman kita senang dan kumpul dengan semua teman yang asik dan gaul ya harusnya. Seneng, iya, ya seneng pasti. Tapi coba kita melihat perasaan orang lain. Kita senang punya teman. Terus gimana yang nggak punya teman? Bro, oke, saya mengerti. Jadi kita harus jadi teman buat orang yang dia Tidak punya tidak bisa teman. membuat orang lain temannya dia, nggak bisa berusaha untuk berteman. Nah, kita datang untuk yang menjadikan dia teman kita. Gitu. Oke. Wow, bagus sekali ya. Nah, terus dari kecil itu bapak yang selalu menyemangati saya. Sampai sekarang itu tidak ada tandingannya. Nanti saiki orang no tandingannya. Terus terus no saat dengan iki hati aku tuh penuh dengan kasihnya dia gitu. Sampai dulu itu teman-teman yang lain SMA, SMP itu udah pada pacaran. Iya, terus Mbak Maria waktu Aku itu enggak. kenapa nggak pacaran? Ya karena nggak butuh kasih dari laki-laki lain. Oh, karena hatinya sudah dipenuhi dan kasih seorang ayah. Betul. Pasti tahu dong slogan kalau bilang bahwa cinta pertama seorang anak perempuan adalah Bapaknya atau ayahnya. ayahnya. Nah, itu juga yang saya alami begitu karena saya merasa sudah cukup dapat kasih sayang dari seorang laki-laki yaitu ayah saya. Jadi ketika teman-teman yang lain SMP, SMA udah pacaran gitu, aku juga nggak yang pengen Nggak gitu. pengen ya, Nggak karena sudah pengen. penuh hati dan penuh cinta dari seorang ayah. Jadi buat Luar apa biasa gitu? sekali. Maksudnya waktu itu pikirannya ngapain juga pacaran tuh mau dibawa kemana gitu, Iya, oke. ya kan? Nah terus kemudian bapak pengen menyaksikan, Hamirsan itu kayak melihat atau menyaksikan bahwa putrinya, aku kan anak perempuan satu-satunya gitu ya, ingin menjadi pengantin dan orang yang mulia tuh bisa dibilang ya sukses lah, tapi maksudnya bukan sukses dari segi materi aja, tapi berhasil dalam apa yang saya lakukan pada saat ini itu berhasil gitu. Dan kenapa lirik ini saya masukkan, karena dalam setiap anak perempuan seharusnya ya, maksudnya yang sewajarnya, karena ya ada juga perempuan-perempuan lain yang tidak seberuntung saya, yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya, itu mungkin tidak berpikiran seperti ini, bahwa kalau misalnya menikah itu tuh untuk seorang anak perempuan adalah sebuah hal yang spesial dong pastinya kan. Spesial. Nah tapi semakin momen itu spesial, semakin orang yang kita sayangi dan kita dekat itu kita maunya ada dong di situ. Maunya ada ya. Oh ya, waktu pernikahan dulu berarti Mbak Maria bapaknya? Waktu itu setelah 2 tahun setelah ayah saya meninggal. Jadi rasanya masih yang gitu deh. Ketika melangkahkan kaki itu harusnya pernikahan menjadi momen yang paling istimewa karena sekali seumur hidup kan. Tapi yang paling istimewa itu menjadi hal yang paling sedih ya? Sakit sih. Gitu. Makanya aku juga berpesan sama teman-teman semua, laki-laki terutama ya. Ya, teman-teman berarti pesan buat saya juga dong ya? Buat kamu juga gitu, karena suami saya ini paling ganteng di rumah teman-teman. Anak saya 2 perempuan semua, dan saya pesan untuk kamu, untuk teman-teman yang lain juga yang punya anak perempuan, yang mau punya anak atau mungkin yang merencanakan untuk menikah, baik-baik dijaga kesehatannya. Oh iya. Karena jangan, maksudnya memang namanya umur Tuhan yang atur sih. Cuman kita sebagai manusia kan harusnya bisa menjaga apa yang Tuhan kasih merawat gitu. Ya harusnya. Benar. Ya. Jadi jangan sampai anak-anak perempuan kalian nanti kayak saya yang saat mengalami momen spesial, orang yang disayangi ternyata sudah tidak ada. Tidak ada, dan jalan ke pelaminan tanpa
Karena itu kan yang ada di bayangan dan di impian saya gitu kan, bahwa ketika saya menikah, ayah saya yang akan mendampingi saya, akan memberikan saya kepada calon suami saya, memberikan cinta, maksudnya apa ya, cinta pertama saya yang akan memberikan kepada cinta yang terakhir saya gitu. Kok jadi dia yang mau nangis gitu, saya berkaca-kaca dia yang mau nangis. Jangan memulai, ini udah di sini. Jadi sekarang silakan Bapak melihat saya yang sekarang ini sudah menikah dan sudah melakukan tugas saya yang kemarin. Semoga Bapak bisa tersenyum dari surga. Gitu. Dan saya yakin dengan apa yang saya lakukan sekarang, bahwa ayah saya bangga dengan apa yang saya lakukan. Meskipun bikin channel, maksudnya ini mungkin orang berpikir hanya channel YouTube begitu ya, tapi ya itu tadi, balik lagi ke wasiat dari ayah saya bahwa apa yang saya lakukan itu untuk negaramu dan untuk Tuhanmu. Jadi mungkin saya bisa aja gitu pilih di channel YouTube yang lain ya, topiknya seperti channel masak, make up untuk yang perempuan traveling. Tapi Mbak Maria ternyata lebih memilih topik bahasa yang orang sepertinya aneh gitu kedengarannya. Kok topiknya bahasa? Oh, berarti latar belakangnya karena ingin berbakti untuk bernegara, keluarga, sesuai dengan apa yang Mbak Maria suka pastinya ya. Iya, kebetulan saya suka dan bisa mengajak teman-teman semua yang masih punya kebudayaan yang kuat, bahasanya juga masih kuat sekali, masih mereka pakai. Itu tolong jangan ditinggalkan gitu. Ya, karena ya itu tadi, karena itu yang selalu saya suarakan di setiap video saya. Jangan meninggalkan kebudayaanmu. Tetap dipakai, tetap dipertahankan. Nah, cuman itu yang saya bisa lakukan sebetulnya pada saat ini. Tapi ya itu lakukan untuk Tuhanmu dan untuk negaramu. Dan tentu saja motivasi pertama itu karena dari seorang bapak ya. Iya, karena penyemangat seorang ayah, yang ayahnya Mbak Maria dulu ini, teman-teman, sungguh berbakti pada negara, yaitu berbuat sesuatu apa yang bapaknya miliki, yaitu kemampuan di bidang ekonomi. Nah, sekarang lanjut ke anaknya. Cuma Mbak Maria ini bidangnya bukan ekonomi, bidangnya bahasa dan kebudayaan. Bahkan kakakku pun bidangnya engineering, tapi tetap aja juga dia bekerja di sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu membantu untuk di daerah-daerah pelosok, terutama banyaknya di Kalimantan, daerah Bontang dan sekitarnya. Instalasi kalau nggak salah ya? Iya, untuk pembangunan. Nah, dia karena engineering, jadi ngurusin alat-alatnya gitu. Tapi untuk yang pembangunan ke daerah-daerah. Nah, itu yang ya apapun gitu. Misalnya kamu guru misalnya, guru pun kalau misalnya memungkinkan, kalau guru kan pasti ya mencerdaskan anak bangsa begitu. Pasti. Nah, atau mungkin misalnya kalian kemampuannya bisanya masak gitu. Nah, masakan-masakan yang Indonesia itu juga dikampanyekan gitu, maksudnya jangan hanya masak makanan-makanan Eropa aja gitu. Iya, luar negeri, tapi Indonesia jangan aja gitu. Ya, jangan boleh, tapi jangan pernah melupakan masakan khas Indonesia. Iya. Ini kalau makanan pasti langsung seger dia. Oh iya, benar. Oke. Aduh, saya tuh kalau mendengarkan kisah tentang ayah itu bawaannya emang nggak kuat, bawaannya pengen nangis atau orang tua gitu ya. Jadi saya sebenarnya nggak kuat, jadi saya benar ngebayanginnya gitu. Saya juga sebenarnya nggak kuat sih, cuman di channel yang maksudnya di video yang Batak Toba, saya lupa yang sesi 1 atau yang sesi 2, yang part 1 atau part 2,
Saya bilang sih waktu itu nggak pengen nangis di channel saya sendiri. Jadi dari tadi sebenarnya saya nahan-nahan. Kalau nggak di channel ini ya pasti udah langsung Iya, oke. Berarti emang kalau bercerita tentang kebaikan seorang ayah, ibu, atau orang tua, apalagi yang sudah tiada, kenangan manis itu memang tidak bisa terhapus dalam hidup kita. Jadi buat teman-teman yang masih memiliki ayah atau ibu di rumah, jangan dicuekin. Jangan cuma didiemin aja. Kalau jauh, ditelepon, di WhatsApp, video call, dikunjungin. Gitu. Apalagi kalau rumahnya deket ya. Datengin seminggu sekali, tiap hari gitu. Yang masih tinggal satu rumah, ya pulang ke rumah kalau habis main. Jangan ngelayap melulu. Benar. Oke. Buat orang tua yang mungkin sibuk di luar sana, ingat bahwa waktu anak-anak itu cepet banget ya, cepet banget berlalu gitu. Nggak terasa kok ketika mereka masih kecil, masih bisa diatur. Tiba-tiba kalian sibuk di luar mencari uang mungkin, tapi ya maksudnya uang perlu, tapi anak-anak butuhnya waktu ya. Iya betul. Waktu kita. Betul banget. Anak-anak itu butuh waktu kita. Mereka mungkin butuh uang untuk edukasi dan segala macam. Tapi kalau itu sudah terpenuhi, ya sudah. Mereka lebih membutuhkan waktu sama-sama untuk mereka, dengarkan mereka ceritanya bagaimana, perasaan mereka seperti apa. Jangan sampai semua itu jadi penyesalan di kemudian hari gitu. Betul sekali. Tiba-tiba kok anaknya udah nggak mau diajak jalan, lebih milih temen-temennya ketimbang orang tuanya. Iya. Seperti itu. Dan itu juga saya rasakan sih. Dulu ayah saya itu kan sempat 3 tahun di Aceh. Oh. Karena waktu setelah tsunami, beliau ya karena itu tadi membangun daerah. Membangun daerah ya. Ya. Jadi akhirnya selama 3 tahun itu kami LDR. Wow, 3 tahun LDR. 3 tahun LDR di Aceh. Di Aceh. Kemudian pernah juga di Nias. Di Nias. Jadi daerah-daerah yang terkena dampak dari tsunami waktu itu kan pernah Aceh, kemudian Nias kan juga terkena dampak tsunami waktu itu ya. Bukan dampak sih, terkena tsunami memang. Itu Bapak juga akhirnya ke sana. Jadi untuk membangun daerah-daerah yang habis inilah. Nah, itu jangan sampai nanti ketika, maksudnya jangan sampai seperti saya, maksudnya belajar dari kesalahan saya dan kami waktu itu. Ketika masih ada, mungkin tidak terlalu menghargai waktu-waktu yang ada. Tapi semua akan jadi bernilai ketika semua telah lewat ya. Iya, benar. Kenapa kok? Maksudnya siapa yang tahu gitu? Karena hidup kita kan tidak ada yang tahu sampai kapan. Iya. Semua Tuhan yang mengatur. Iya betul. Tapi begini teman-teman, nggak terlalu penting yang gini. Maksudnya yang penting itu bukan panjang atau pendeknya umur kita, tapi kualitas waktu yang dipergunakan buat keluarga. Seberapa banyak? Kurang dikit. Apa kuantitas? Tapi seberapa banyak hal yang bisa kita lakukan untuk orang lain selama kita hidup. Oh. Jadi ya kalau kita mau hidup panjang tapi kita nggak ngapa-ngapain buat orang lain, ngapain? Percuma juga. Ya nggak tahu percuma atau nggak, cuman pertanyaannya lalu ngapain gitu. Oke. Bukan lebih baik, maksudnya akan baik bila waktu yang sekarang ini ada, kamu lakukan juga hal-hal untuk orang lain. Oke. Tuh. Baiklah. Udah berapa lama sih Mbak Mari tertarik dengan bahasanya orang Jawa ini ya? Kalau bahasanya orang Jawa ya sebenarnya dari kecil, karena kan orang tua Jawa kan. Berarti Mbak Mari bisa bahasa Jawa? Bisa banget. Oh iya. Bahkan ibu saya itu masih bisa tulisan yang Ono Coroko itu? Ono Coroko, ya. Wow, itu susah loh sekarang loh. Susah, Bahkan mungkin kalau di teman-teman yang di daerah Pulau Jawa Tengah ya, yang di Provinsi Jawa Tengah, muatan lokal di sekolah itu kalau di Jawa Barat kan Sunda. Nah kalau di sana tuh mereka belajar bahasa Jawa. Dan nggak tahu kalau sekarang ya. Oh, tapi masih ya. Maksudnya belajar Hono Corokonya itu? Pak, harusnya sih masih, karena itu muatan lokal. Ya. Itu juga pasti mereka juga sesuatu hal yang tidak mudah ya. Nggak mudah. Untuk dipelajari.
Ya sama kayak kita belajar bahasa Mandarin gitu. Waduh. Masalahnya anak-anak itu udah nggak sering memakai, Nggak terbiasa untuk kesehariannya menggunakan iya. gitu kan. Makanya ketika disuruh untuk menggunakan Honu Choroko, maksudnya mereka bisa melihat Honu Choroko di mana? TV semua udah alfabet. Iklan semua udah alfabet. Di Betul, mana-mana mereka lihat itu alfabet. Iya, nggak ada komik pakai Honu Choroko, nggak ada ya. Nggak ada. Cerpen nggak ada. Cerpen ya. Apa serial, komik serial cantik Iya. gitu nggak ada. Atau subtitle linguister sekali-kali Honu Choroko boleh? Saya nggak bisa ngeditnya mas. Oh, nggak bisa ini. Nggak bisa. Tapi fontnya ada nggak di komputer? Mungkin nggak ada ya. Di beberapa aplikasi Sudah ada. ada. Di Oke. beberapa aplikasi penerjemahan sih, emang aplikasi khusus untuk penerjemahan itu ada untuk Honu Choroko. Wah, luar biasa ya. Jadi kita tadi berbincang dari lagu sampai akhirnya kita bisa mengetahui latar belakang Mbak Maria kenapa sih bisa menulis lagu dalam bahasa Jawa ini. Padahal pencipta lagu biasanya menulis dalam bahasa Indonesia, terus temanya juga tentang cinta biasanya. Ini juga cinta kok. Tapi ini cinta kepada orang tua. Iya. Wow, biasanya kan lagunya bunda, lagu ayah, tapi ini lagu tentang ayah dalam bahasa Jawa. Jadi nanti buat teman-teman yang ingin mendengarkan lagunya atau mungkin lupa, putar balik aja ke awal tadi. Iya. Ya. Sebelum putar awal jangan lupa di Klik tombol subscribe channel Linguister. Iya. Oke, jangan lupa kasih komen di bawah ini. dan Jangan lupa juga sebarluaskan, share ke teman-teman kalian karena bahasamu kekayaanmu. linguisternya belum disebut. Linguister, bahasamu kekayaanmu. Ulangin lagi. Terus dulu, Pak. 1, 2, 3. Linguister, bahasamu kekayaanmu. Ulang. Gimana sih? 1, 2, 3. Linguister, bahasamu kekayaanmu. Ulang. Linguisters. Linguisters. Channelnya Linguister. Orang-orangnya yang nonton Linguisters. Oke. Jadi kan ini pesan untuk ke penontonnya. Jadi Linguisters. Halo Linguister, Linguisters, Ya. kekayaanmu, bahasamu kekayaanmu. Oke. Halo Linguister. Kok halo lagi? Oh iya, nggak usah. udah mau bubar. Oh, iya. Halo lagi. Gimana? Ya udah langsung. Linguister aja. 1, 2, 3. Linguister, bahasamu kekayaanmu. Linguisters. Itu tadi cerita mengenai ayah saya yang telah memberikan banyak sekali panutan-panutan dan juga pesan-pesan bagi saya untuk menjalani hidup yang lebih bermakna lagi, baik bagi keluarga maupun bagi orang lain. Bapak bukanlah orang yang sempurna, tetapi Bapak adalah sosok ayah yang sempurna bagi kami, anak-anakmu. Dan bagi teman-teman, apakah kamu sudah mengucapkan kata-kata sayangmu? Apakah kalian sudah menunjukkan rasa sayangmu kepada orang tua kalian masing-masing? Ajaran-ajaran atau bahasa yang diajarkan atau budaya yang diteruskan dari orang tua kalian kepada kalian, pertahankanlah itu sebagai sebuah kekayaan yang harus kalian jaga dan yang harus kalian teruskan kepada generasi yang berikutnya. Karena sesuatu yang dari orang tua kita itulah yang menjadi identitas kita. Salah satunya adalah bahasa dan juga kebudayaan yang telah kalian terima. Linguisters, bahasamu, kekayaanmu. Nanti Udah ya? dipotong aja ya. Masukin Dipotong. tengah. Thank you. Udah dulu ya, 1:30 juga harus mandi. Udah dulu. Ija mau kerja. Tadi Ijang udah ngomongin tuannya, Nyonya. Gue pikir gue bakal dimaki-maki karena gue ketiduran. Orang gue juga ketiduran. Alhamdulillah. Gue pikir hari ini akan jadi neraka. Enggak kok, karena aku butuh kamu. Wind blowing on my face, sidewalk flying beneath
holding tightly to my arm till I whispered in her